Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi di channel saya. Kali ini saya akan berbagi bagaimana cara membuat taplak meja bundar seperti ini atau doily crochet. Cara membuatnya gampang banget. Bagaimana cara membuatnya? Kita langsung saja. Seperti biasa, di sini saya menggunakan benang polyester dari Polycherry. Dan hakpen yang saya gunakan nomor 3 ya. Sekarang kita mulai membuatnya. Pertama-tama kita akan membuat slip knot terlebih dahulu. Perhatikan caranya. Seperti ini ya hasil slip knotnya. Kemudian kita buat 6 rantai. Selanjutnya kita akan satukan rantai ini menjadi sebuah lingkaran seperti ini dengan slip stitch. Setelah menjadi lingkaran seperti ini, kita buat 3 rantai. Selanjutnya kita akan buat sebanyak 14 double crochet di dalam lingkaran. Ini adalah putaran pertama. Setelah 14 double crochet kita kerjakan seperti ini, selanjutnya kita akan satukan putaran ini dengan slip stitch. Seperti ini ya bentuk dari putaran pertama. Selanjutnya kita menuju putaran kedua. Kita akan buat 3 rantai. Lalu kita tambahkan 2 rantai. Kemudian pada lubang berikutnya kita buat 1 double crochet di sini ya. Lalu kita buat 2 rantai. 1 double crochet lagi pada lubang berikutnya. Dua rantai lagi. 1 double crochet. 2 rantai. 1 double crochet lagi, kemudian 2 rantai lagi, seperti itu ya cara pengerjaan putaran kedua. Kita selang-seling 1 double crochet dengan 2 rantai hingga ke akhir putaran. Sekarang kita sudah berada di akhir putaran kedua. Seluruhnya ada 14 double crochet, lalu kita buat 2 rantai yang terakhir. Kita satukan putaran ini dengan slip stitch pada rantai ketiga. Di sini ya.
Selesai sudah putaran kedua, selanjutnya kita menuju putaran ketiga. Kita akan buat slip stitch pada bagian tengah lubang rantai seperti ini. Lalu kita buat 3 rantai. Kemudian kita tambahkan 2 double crochet pada lubang rantai yang sama dengan 3 rantai. Tiga rantai di awal sama dengan 1 double crochet, jadi kesannya ada 3 double crochet ya. Pada lubang selanjutnya kita akan buat 3 double crochet pada lubang rantai. Setelah 2-3 double crochet kita kerjakan, yaitu bagian ini ya, 1, 2, kemudian pada lubang selanjutnya kita akan isi dengan 4 double crochet. Selanjutnya kita akan mengerjakan 3 double crochet 2 kali, lalu 4 double crochet pada lubang selanjutnya. Perhatikan ya. Setelah 2 kali 3 double crochet, pada lubang selanjutnya kita isi dengan 4 double crochet. Seperti itu ya cara pengerjaan putaran ketiga ini. 2 kali 3 double crochet, lalu 1 kali 4 double crochet. Kita akan mengerjakan cara seperti ini hingga ke akhir putaran. Sekarang kita sudah berada di akhir putaran ketiga. Di sini kita akan buat 4 double crochet. Karena di awal kita buat 2 kali 3 double crochet, di akhir ini kita lanjutkan dengan 4 double crochet. Selanjutnya kita satukan putaran ketiga ini dengan slip stitch. Putaran ketiga telah selesai, selanjutnya kita menuju putaran keempat. Kita buat 3 rantai, lalu kita tambah 2 rantai. Kemudian kita langkah 1 lubang, pada lubang kedua kita buat 1 double crochet. Kita buat 2 rantai lagi, lalu kita langkah 1 lubang, pada lubang selanjutnya kita buat 1 double crochet. Lalu kita buat 2 rantai lagi, kita langkah 1 lubang, pada lubang selanjutnya kita buat 1 double crochet. Seperti itu ya cara pengerjaan putaran keempat. Kita akan mengerjakan cara seperti ini pada semua bagian hingga ke akhir putaran. Sekarang kita sudah berada di akhir putaran keempat, kita buat 2 rantai, lalu kita satukan putaran ini dengan slip stitch.
Putaran keempat sudah selesai, selanjutnya kita menuju putaran kelima. Kita buat satu slip stitch di tengah rantai, seperti ini. Lalu kita buat 3 rantai. Kemudian kita tambahkan 2 double crochet pada lubang rantai yang sama dengan 3 rantai. Pada lubang selanjutnya kita buat 3 double crochet. Kemudian pada lubang selanjutnya kita isi dengan 4 double crochet. Jadi cara pengerjaannya sama seperti putaran ketiga, yaitu 2 kali 3 double crochet, lalu 4 double crochet. Kita akan mengerjakan cara seperti ini hingga ke akhir putaran. Sekarang kita sudah berada di akhir putaran kelima, tapi di sini ada tersisa 1 lubang. Tidak apa, kita isi saja dengan 3 double crochet. Kita lanjutkan saja, dan tidak perlu khawatir. Setelah seperti ini, lalu kita satukan putaran ini dengan slip stitch seperti biasa. Sekarang putaran kelima sudah selesai. Selanjutnya kita menuju putaran keenam. Cara pengerjaannya sama dengan putaran keempat, yaitu 3 rantai ditambah dengan 2 rantai. Untuk cara selanjutnya sama dengan putaran keempat seperti ini. Kita langkah 1 lubang, lalu kita buat 1 double crochet pada lubang berikutnya. Lalu kita buat 2 rantai. Kita langkah 1 lubang. Pada lubang berikutnya kita buat 1 double crochet. Seperti itu terus ya cara pengerjaannya, sama seperti putaran keempat. Kita akan mengerjakan cara seperti ini hingga ke akhir putaran. Sekarang kita sudah berada di akhir putaran ke-6. Kita satukan putaran ini dengan slip stitch pada lubang ketiga ya, di sini. Putaran ke-6 sudah selesai, selanjutnya kita menuju putaran ke-7. Kita buat slip stitch ke tengah lubang rantai. Lalu kita buat 3 rantai, kita tambah 2 double crochet pada lubang yang sama. Selanjutnya, kita akan isi dengan 3 double crochet. Untuk putaran ke-7 ini, setiap lubangnya kita isi dengan 3 double crochet. Kita akan mengerjakan cara seperti ini hingga ke akhir putaran. Sekarang kita sudah berada di akhir putaran ke-7, kita satukan putaran ini dengan slip stitch. Selanjutnya kita menuju putaran ke-8. Putaran ke-8 ini cara pengerjaannya sama seperti putaran ke-4 dan ke-6. Jadi kita ulangi lagi pada putaran ke-8 ini ya. Kita buat 3 rantai, lalu kita tambah dengan 2 rantai. Skip 1 lubang, lalu kita buat 1 double crochet.
2 rantai, skip 1 lubang. Pada lubang selanjutnya kita buat 1 double crochet. Seperti itu ya cara pengerjaan putaran ke-8. Kita akan mengerjakannya hingga ke akhir putaran. Sekarang kita berada di akhir putaran ke-8. Kita satukan putaran ini dengan slip stitch. Berakhir sudah putaran ke-8. Selanjutnya kita menuju putaran ke-9. Kita buat slip stitch ke tengah rantai seperti ini. Lalu kita buat 3 rantai. Kemudian kita tambahkan 1 double crochet. Pada lubang selanjutnya kita isi dengan 2 double crochet. Kemudian kita buat 2 double crochet lagi. Setelah 3 kali seperti ini, pada lubang keempat kita isi dengan 3 double crochet. Seperti itu ya cara pengerjaan putaran ke-9. 3 kali 2 double crochet, lalu 3 double crochet. Jadi 2 2 2 lalu 3. Kita akan mengerjakan cara seperti ini hingga ke akhir putaran. Sekarang kita sudah berada di akhir putaran ke-9, kita tinggal satukan putaran ini dengan slip stitch. Putaran ke-9 sudah selesai, selanjutnya kita menuju putaran ke-10. Untuk putaran ke-10 ini caranya sama dengan putaran ke-8. Untuk mempersingkat waktu, saya tidak mengulanginya lagi, kalian dapat mengerjakannya sendiri, sama persis seperti putaran ke-8. Ini putaran ke-10 ya, yang telah dikerjakan. Selanjutnya kita menuju putaran ke-11. Kita buat slip stitch di tengah lubang rantai di sini. Lalu kita buat 3 rantai. Kemudian kita tambah 2 double crochet pada lubang yang sama. Pada lubang selanjutnya kita isi dengan 3 double crochet. Pada putaran ke-11 ini kita akan mengisi setiap lubangnya dengan 3 double crochet. Kita akan mengerjakannya hingga ke akhir putaran. Sekarang kita sudah berada di akhir putaran ke-11, kita tinggal satukan putaran ini dengan slip stitch. Seperti ini ya bentuk sampai putaran ke-11. Bentuknya seperti ini. Saya masih akan menambah lagi lebarnya. Kita lanjutkan ke putaran selanjutnya yaitu putaran ke-12. Putaran ini caranya sama dengan putaran ke-4, 6, 8, 10. Sekedar mengingatkan kembali, kita ulangi sedikit di sini yaitu 3 rantai ditambah 2 rantai. Lalu kita skip 1 lubang, kita buat 1 double crochet. Seperti itu ya. Kita akan mengerjakan cara seperti ini hingga ke akhir putaran. Sekarang kita berada di putaran 13, kita buat slip stitch ke tengah lubang rantai, lalu kita buat 3 rantai. Kemudian kita tambah dengan 2 double crochet pada lubang rantai yang sama. Cara pengerjaan putaran ke-13 ini sama dengan putaran ke-11, yaitu setiap lubangnya kita isi dengan 3 double crochet. Kita akan mengerjakan cara seperti ini hingga ke akhir putaran. Sekarang kita sudah berada di akhir putaran ke-13, kita satukan putaran ini dengan slip stitch. Putaran ke-13 sudah selesai, selanjutnya kita menuju putaran ke-14.
Kembali lagi kita mengerjakannya sama seperti putaran ke-12. Kita kerjakan dengan 3 rantai ditambah dengan 2 rantai, lalu kita skip 1 lubang, kita buat 1 double crochet. Seperti itu ya cara pengerjaannya. Kita akan mengerjakannya hingga ke akhir putaran. Putaran ke-14 sudah selesai, selanjutnya kita menuju putaran ke-15. Kita buat slip stitch ke tengah lubang rantai, seperti biasa, lalu kita buat 3 rantai, kemudian kita tambahkan dengan 2 double crochet. Lalu pada lubang selanjutnya kita isi dengan 3 double crochet. Setelah 2 kali 3 double crochet seperti ini, lalu pada lubang ketiga kita isi dengan 2 double crochet. Jadi 3-3-2 ya pada pola putaran ke-15 ini. Nanti untuk putaran ke-16 kita skip ya, karena pengerjaannya sama dengan putaran ke-14, kita langsung ke putaran ke-17. Sekarang putaran 16 sudah selesai ya, kita menuju putaran ke-17, kita buat 1 slip stitch, lalu kita buat 3 rantai, kemudian kita tambahkan 1 double crochet pada lubang yang sama. Untuk lubang selanjutnya kita isi dengan 2 double crochet. Lalu 2 double crochet lagi pada lubang selanjutnya. Jadi ada 3 lubang ya yang terisi 2 double crochet. Nanti pada lubang keempat kita isi dengan 3 double crochet. Sekarang kita sudah berada di akhir putaran ke-17. Ini ada 2 lubang lagi. Kita isi aja dengan 2 double crochet masing-masing lubang. Selanjutnya kita satukan saja putaran 17 ini dengan slip stitch. Untuk putaran ke-18, cara pengerjaannya sama dengan putaran ke-16, jadi kita skip saja ya untuk mempersingkat waktu. Kita langsung menuju ke akhir putaran ke-18. Ini ya, kita sekarang sudah berada di akhir putaran ke-18. Di sini ada 2 lubang, 2 lubang double crochet, tidak apa, kita abaikan saja. Kita buat 2 rantai, lalu kita satukan putaran ke-18 ini dengan slip stitch. Jadi apabila kalian merajut ada selisih sedikit seperti ini, diabaikan saja, tidak perlu diulang. Kita bisa mengakalinya. Selanjutnya kita ke putaran ke-19, ini kita buat slip stitch di tengah lubang rantai. Selanjutnya kita buat 3 rantai. Lalu kita tambahkan 1 double crochet pada lubang yang sama. Kemudian pada lubang selanjutnya kita buat 2 double crochet. Pada lubang selanjutnya lagi kita buat 2 double crochet. Setelah 3 kali kita buat 2 double crochet seperti ini, selanjutnya pada lubang keempat kita buat 3 double crochet.
Seperti itu ya pola dari putaran ke-19, yaitu 2 double crochetnya 3 kali, lalu 3 double crochet 1 kali. Kita akan mengerjakan cara seperti ini hingga ke akhir putaran. Sekarang kita sudah berada di akhir putaran ke-19, tinggal ada 2 lubang lagi ya. Ini nggak pas, tapi nggak apa-apa, kita kerjain aja. Kita buat 2 double crochet pada masing-masing lubang yang tersisa. Setelah seperti ini, kita satukan putaran ini dengan slip stitch. Untuk 2 putaran selanjutnya, putaran ke-20 cara pengerjaannya sama dengan putaran ke-18, dan untuk putaran ke-21 cara pengerjaannya sama dengan putaran ke-19. Seperti itu ya. Jadi kita nanti bertemu di akhir putaran ke-21. Nah, sekarang kita sudah berada di akhir putaran ke-21. Kita kerjakan 3 lubang lagi ya, ini sedikit lagi. 3 lubang ini akan kita isi dengan 2 double crochet, 2 double crochet, lalu pada lubang ketiga kita isi dengan 3 double crochet. Selanjutnya kita satukan putaran ini dengan slip stitch. Seperti ini ya, sudah selesai. Untuk putaran ke-19 dan putaran ke-21 itu caranya sama. Sekarang untuk bagian tengah sudah selesai. Selanjutnya kita mau ke bagian pinggir. Ya, kita kerjakan bagian pinggirnya. Buat bagian pinggirnya, kita buat 7 rantai. Lalu kita langkah 3 lubang. Pada lubang keempat, kita buat slip stitch. Kita ulangi lagi. Kita buat 7 rantai. Kita langkah 3 lubang, pada lubang keempat kita buat slip stitch. Mudah kan? Kita coba 1 kali lagi. Kita buat 7 rantai. Lalu kita langkah 3 lubang, pada lubang keempat kita buat slip stitch. Seperti itu ya caranya. Kita akan mengerjakan cara seperti ini hingga ke akhir putarannya. Sekarang kita sudah berada di akhir putaran. Kita buat 7 rantai. Lalu kita langkah 3 lubang. Pada lubang keempat kita buat slip stitch. Kita buat lagi 7 rantai. Lalu pada pertemuan putaran ini kita buat slip stitch di sini. Selanjutnya kita akan buat 3 slip stitch di dalam lubang rantai di sini ya. Kita buat slip stitch, masing-masing lubang 1 slip stitch sebanyak 3 slip stitch ya. Seperti ini. Selanjutnya kita buat 7 rantai lagi. Lalu di tengah-tengah rantai
Di sini kita buat slip stitch seperti ini. Kita buat 7 rantai lagi. Lalu kita buat slip stitch seperti ini. Kita akan mengerjakan cara seperti ini hingga ke akhir putaran. Lalu kita akan mengerjakan 3 putaran lagi dengan cara yang sama. Jadi totalnya dari awal tadi ada 5 putaran ya. Nah, sekarang kita sudah berada di akhir putaran kelima dari pinggiran yang kita buat. Kita akan menyelesaikan sedikit lagi. Kita buat 7 rantai. Lalu kita satukan putaran ini dengan slip stitch. Seperti ini bentuk 5 putaran yang telah kita buat. Selanjutnya kita akan mengerjakan bagian crochet lace-nya atau bagian pinggir terakhir ya. Perhatikan caranya. Kita buat slip stitch sebanyak 3 kali ya pada lubang rantai. Kemudian kita buat 1 single crochet seperti ini. Lalu pada lubang berikutnya kita isi dengan 11 double crochet. Di sini ya. Setelah 11 double crochet kita kerjakan, pada lubang selanjutnya kita buat 1 single crochet. Seperti ini ya, jadi pinggirannya. Kita lanjutkan pada lubang selanjutnya lagi, kita ulangi, kita buat 11 double crochet lagi. Selanjutnya kita buat 1 single crochet, jadinya seperti ini ya. Bentuk pinggirannya mulai terlihat. Kita akan mengerjakan pola seperti ini pada setiap pinggiran dari taplak meja ini hingga ke akhir putaran. Sekarang kita sudah berada di akhir putaran. Kelihatannya ini kurang pas ya, ganjil, tidak apa-apa. Kalian kalau menemukan hal seperti ini tidak perlu panik karena kurang. Tapi kalian bisa ambil langkah, langsung buat slip stitch saja di sini. Di sini ya kalian buat slip stitch. Kita tutup aja putaran ini. Nggak jadi masalah. Jadi nggak perlu kalian ulang lagi untuk memperbaiki, tapi langsung kita lanjutkan saja. Kita buat slip stitch di sini. Nah, sekarang sudah jadi ya. Tidak terlihat juga ya kesalahan kecilnya. Jadi tidak perlu panik apabila kalian rasa tidak pas di akhirnya. Hasilnya pasti sama baiknya. Seperti itu. Sekarang pembuatan taplak meja bulat ini sudah selesai. Bentuk pinggirannya seperti ini.
Untuk kesalahan kecil tadi sudah tidak terlihat ya di sini. Sudah tertutup, jadi kalian tidak perlu panik apabila kalian dalam pembuatan taplak meja ini menemukan sedikit kesalahan. Selanjutnya kita potong benangnya menggunakan korek api. Lalu sisa benang ini akan kita selip-selipkan saja ke bagian bawah dari taplak meja ini. Dengan demikian selesai sudah pembuatan taplak meja bulat ini ya, atau daily crochet. Seperti ini bentuknya, sederhana, mudah kan caranya? Kalian para perajut pemula pasti bisa untuk mencobanya. Jangan ragu, pasti bisa. Karena pola rajutnya itu-itu aja, tinggal dibolak-balik yang mana duluan, seperti itu. Kalau ada yang ingin ditanyakan, kalian tulis di kolom komentar ya. Insya Allah pasti saya jawab. Demikian tutorial kali ini, semoga bermanfaat ya. Terima kasih atas perhatian kalian. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share-nya ya. Sampai jumpa pada video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.